assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan aku Fitra Aris Munanda dan aku bakal jadi CO asisten kalian untuk praktikum biologi dasar untuk semester ini. Ya, jadi kalau minggu lalu kita udah belajar tentang si mikroskop, so hari ini kita bakal pakai mikroskop untuk melihat sesuatu yang beda, yaitu sel. Nah, jadi hari ini kita bakal praktikum tentang struktur sel yang nantinya kita bakal lihat sel bawang merah dan sel tanaman Adam Hawa. Untuk pertama kalinya nih, kita bakal mempelajari tentang definisi sel. Kita udah tahu banget bahwasanya kalau sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup, yang dia tuh sifatnya tuh struktural, kemudian fungsional, dan dia tuh bisa juga untuk jadi unit hereditas, atau yang kita bakal sebut sama unit pewarisan sifat, karena di dalam sel itu ntar bakalan ada DNA yang jadi materi genetiknya, dan juga ada RNA. Dan selanjutnya sel itu juga bakal jadi unit pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana ada Rudolf Virchow yang ngasih tahu bahwasanya omniselula excelula, bahwasanya sel yang ada sekarang itu ya berasal dari sel yang sebelumnya. Oke, kita udah tahu tentang sel, dan ya sel itu ntar bakalan kita identifikasi jadi dua macam. So bakalan ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Jadi ya sel prokariotik itu adalah sel yang sangat klasik, ya kita bisa definisiin bahwasanya sel prokariotik itu adalah sel yang nggak punya sistem endomembran. Salah satu sistem endomembran yang dia nggak punya itu adalah dia bakal nggak punya membran inti sel, atau dengan kata lain dia nggak punya nukleus tapi dia punya nukleoid. Ingat ya, dia nggak punya nukleus tapi dia punya nukleoid atau inti sel semu kayak gitu. Nah, jadi contoh daripada sel prokariotik nih itu adalah si sel bakteri, atau ya dia bakal masuk ke dalam kingdom Monera. Dan juga ada Cyanophyta atau alga biru yang bakal masuk ke dalam kelompok sel prokariotik. Nah, selanjutnya ada sel yang kedua nih, namanya itu adalah eukariotik. Nah, eukariotik itu adalah ya opposite daripada prokariotik. Kalau sel prokariotik dia nggak punya, so kalau ya eukariotik ini dia udah punya sistem endomembran. Jadi ntar bakalan ada animalia, kemudian bakalan ada plantae atau tumbuhan, dan kemudian bakalan ada fungi atau jamur-jamuran. Kemudian bakalan ada yang keempat yaitu protista yang bakal masuk ke dalam kelompok eukariotik. Oke, selanjutnya kita bakal nyari tahu bahwasanya sel itu bisa dikatakan hidup dan mati nih. Kapan? Nah, kalian pernah nggak misalnya kalian lagi travel around the world, atau kalian itu lagi jalan-jalan sore hari, siang, pagi, atau malam. Nah, kalian bisa lihat di sekitar kalian itu misalkan ada tumbuhan yang mati atau ada dedaunan yang jatuh, maka mereka itu adalah definisi dari sel yang mati. Karena ketika selnya itu mati, maka keseluruhan organ itu biasanya bakal mati, kayak gitu. Jadi kita tandai ya sel itu hidup atau mati itu dari aktivitas inti selnya. Kalau manusia itu bakalan ada jantung, so kalau si tumbuhan atau hewan dan sel-sel lainnya itu bakal kita tandai di inti sel atau yang namanya itu nukleus. Jadi kalau inti selnya itu masih beraktivitas dan masih melakukan metabolisme, so kita bisa ngasih tahu bahwasanya sel itu masih hidup. Tapi kalau misalnya inti selnya itu udah mati atau dia bakal nggak beraktivitas lagi, maka sel itu udah tergolong ke sel yang mati. Oke, kayak gitu. Nah, the most popular cell. Nah, kita udah tahu banget bahwasanya bakalan ada sel hewan dan bakalan ada sel tumbuhan. Dan kita udah tahu kalau dalam biologi itu sel tumbuhan dia tuh bakal sifatnya tuh kaku. Kenapa? Karena dia tuh punya ya dinding sel. Oke, atau kita bakal sebut dengan cell wall. Oke. Nah, jadi ada beberapa organel sel yang sel tumbuhan itu punya tapi sel hewan nggak punya. Salah satu dari salah banyaknya itu adalah dinding sel, yang selanjutnya diikuti sama plastida jenis chloroplast. Jadi ntar plastida itu memang akan ada beberapa sih, tapi the most important thing yang harus kita tahu itu ada chloroplast. Karena itu emang spesifik yang buat dia tuh beda antara sel tumbuhan sama sel hewan. Dan setelah itu dia bakalan punya vakuola untuk nyimpan cadangan makanan atau jadi storage-nya sel. Jadi kalau misalnya si sel hewan, kita tuh punya jaringan lemak, ya begitu adilnya Allah pada kita. Sebelum kita praktikum, aku bakal ngasih tahu ke kalian bahwasanya ada beberapa organel sel yang bakal kita bahas. Yang pertama itu adalah nukleus atau yang bakal kita sebut sama inti sel. Oke ya. Nah, jadi inti sel ini dia tuh ya kayak pusatnya pemerintahan, ibu kota. Jadi inti sel ini bakal kendaliin semua aktivitas metabolisme yang terjadi di dalam sel. Jadi mau dia tuh sintesis protein, mau dia tuh mau buat replikasi DNA, mau dia tuh buat cetak RNA dan seterusnya, dia tuh bakal dikendaliin prosesnya tuh sama nukleus. Oke, jadi semua materi genetik
Dan semua informasi yang penting banget itu bakal disimpan di nukleus. Jadi nukleus adalah pusat informasi keseluruhan sel. Oke, selanjutnya setelah daripada nukleus yang paling besar, kita bisa lihat di pinggir-pinggir nukleus itu bakalan ada yang berlipat-lipat. Nah, itu tuh bakal disebut sama yang namanya retikulum endoplasma, atau we love to call RA. Nah, jadi RA itu adalah retikulum endoplasma yang ntar bakal kebagi jadi dua. Oke, ntar bakalan ada RA kasar dan bakalan ada RA halus. Oke. Kalian penasaran nggak kenapa dia tuh dikatakan sama RA kasar dan RA halus? Kalau RA kasar, dia tuh bakalan punya ribosom, sehingga fungsinya tuh bakal jadi tempat sintesis protein. Sementara kalau RA halus, kalau kita lihat di gambar, dia tuh adalah bagian RA yang nggak punya ribosomnya. So, fungsinya bakal berubah jadi tempat sintesis lemak atau lipid. Ya, ada fungsi lainnya yang seperti mendetoksifikasi racun dan berbagai hal yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke, setelah ada nukleus dan ada RA, kemudian bakalan ada ribosom yang nempel di yang bakal nempel di RA. Nah, fungsi ribosom itu adalah tempat sintesis protein. Dan selanjutnya ada organel sel yang punya dua lapis membran dan dia itu punya membran dalam yang berlipat-lipat. Itu namanya adalah mitokondria. Oke, mitokondria dia tuh bakal berfungsi sebagai tempat respirasi sel yang ujungnya bakal ngasilin energi. Nah, energi yang dihasilin itu kira-kira dalam bentuk apa ya? Ya, so kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, nah setelah dia mitokondria itu ngasilin energi, maka energinya itu bakal dipakai sama sel untuk ngejalanin aktivitas sel. Oke, setelah ada si mitokondria yang ngasilin energi, kita juga punya badan Golgi. Oke, badan Golgi ntar dia bakal jadi tempat sekresi sel. Kemudian bakal ada lagi lisosom. Nah, jadi kalau misalkan ada benda asing nih yang masuk dalam tubuh kita, maka bakalan ada peranan lisosom yang bakal menghidrolisis, yang bakal ngancurin si benda asing tadi yang masuk ke dalam sel kita. Oke, jadi lisosom itu paling banyak nih. Aku bakal ngasih tahu ke kalian kalau lisosom itu paling banyak adanya di sel darah putih. Kan sel darah putih kita untuk apa coba? Ya, untuk membunuh kuman penyakit kan. Nah, bakalan ada organel paling banyak di situ, namanya itu adalah lisosom. Oke. Kemudian ada organel sel lagi, yaitu kalau kalian pernah dengar sentriol, oke ya. Atau ada beberapa buku bakalan buat namanya itu sentrosom, oke ya. Nah, definisi sentrosom itu adalah sepasang sentriol. So, which one that you want to choose is depend on you. Jadi, kalian mau pakai sentriol kah, mau pakai sentrosom kah, it's gonna be same. Itu bakal sama banget. Nah, si sentriol ini dia tuh bakal berfungsi untuk narik benang mikrotubulus pada saat pembelahan sel. Jadi ntar kalau kita lihat proses pembelahan sel, nanti bakalan ada benang mikrotubulus atau benang spindle. Tempat berikatannya si kromosom, ntar benang-benang ini bakal ditarik sama si sentriol atau sentrosom. Nah, selanjutnya ada lagi nih organel sel yang penting, yaitu si peroksisom. Ya, peroksisom itu ketebak banget dari namanya kalau dia itu bakalan ngubah H2O2 atau kita bakal sebut dia sama hidrogen peroksida. Oke, nah si H2O2 ini dia tuh bakal bersifat racun di dalam tubuh kita, maka si H2O2 ini harus dipecahin nih jadi H2O sama oksigen tentunya. Nah, untuk for your information nih, kalau si peroksisom ini bakal banyak banget di hati. Ya, hati. Oke. Masih banyak organel sel yang lain, cuma aku bakal ngakhirin di kloroplas. Nah, jadi kloroplas itu adalah salah satunya organel sel, the most important organel di sel tumbuhan. Karena kenapa? Kalau misalnya tumbuhan nggak punya kloroplas, maka dia nggak bisa fotosintesis. Oke, ya kita udah cukup tahu tentang teori sel yang kalau sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, dan kita udah tahu kapan sel itu dibilang hidup sama mati, ya udah tahu kan? Selanjutnya kita tuh juga udah tahu tipe sel itu bakalan ada dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Dan kita juga udah mempelajari tentang sel tumbuhan sama sel hewan, dan juga yang terakhir tadi, beberapa organel sel. Nah, sekarang kita bakal praktikum nih. Jadi untuk praktikum hari ini kita bakal pakai bawang merah, atau nama ilmiahnya itu adalah Allium cepa atau Allium ascalonicum. Itu depend banget kalian mau pilih yang mana. Dan bakalan ada daun Adam Hawa yang nama ilmiahnya itu adalah Royo discolor. Oke, baiklah, sekarang kita bakal praktikumkan tentang struktur sel, dan di sini kita bakal fokus ke sel tumbuhannya aja. Jadi di sini kita udah punya bawang merah, dan kita juga udah punya tanaman Adam Hawa. Yang kita butuhin itu adalah bagian daunnya aja. Oke,
Oke, selanjutnya kita juga butuhin yang namanya kaca benda atau kaca preparat dan cover glass atau kaca penutup. Untuk kita tutup preparatnya itu ketika kita udah letakkan di kaca benda kayak gini. Oke. Dan ada juga bagian terpentingnya adalah mikroskop ya, yang kayak udah kita belajar kemarin. Ya, nanti kita bakal pakai mikroskop untuk lihat selnya. Oke, kita mulai. Oke, kayak gini. Dan ini ini tipis banget ya. Dan setelah itu kita bakal naruh dia di kaca benda kayak gini. Oke, sudah kayak gini. Nah, selanjutnya kita bakal ngasih yang namanya aquadesk. Oke. Setelah itu setelah dikasih aquadesk baru kita tutup sama cover glass atau kita tutup sama kaca penutup. So kayak gini. Dan sekarang lanjutannya itu adalah kita bakal lihat dia di bawah mikroskop dan penampakannya bakal kayak gini. Nah, sekarang kita bakal nyari fokusnya dan ya kita bakal ngatur makro sekrupnya sampai dapat. Oke, kayak gini. Dan situ kalian bisa build lagi. Oke. Dan situ kalian bisa lihat bahwasanya bakalan ada si dinding sel dan ada inti sel juga yang agak hitam-hitam gitu. Oke, kalau itu adalah sel bawang merah yang kita lihat dengan perbesaran 4 kali. Tapi kalau kita bakal pakai lensa yang perbesaran 10 kali, dia bakal jadi kayak gini. Oke, dan ini kalau kita udah pakai perbesaran 10 kali, ya dia bakalan lebih besar daripada yang perbesaran 4 kali. Oke, kalau tadi kita udah lihat bagaimana sel bawang merah, sekarang kita bakal lihat bagaimana sel Adam Hawa. Dan spesialnya dari sel Adam Hawa ini, dia tuh bakal nampak stomatanya atau mulut daunnya. Oke, kita udah siap nyayatnya tuh kayak gini. Dan sekarang kita bakal naruh dia di kaca benda. Oke, dan ini adalah preparat dari tanaman Adam Hawa yang bakal kita lihat di bawah mikroskop. Let's check. Oke, kalian udah boleh lihat. Let's check. Oke, ya, itu adalah sel dari tanaman Adam Hawa dan itu kalian bisa lihat kalau ada yang bulat-bulat kayak gitu, itu namanya itu adalah stomata. Ya, jadi wow, masya Allah, it's really beautiful, absolutely. Nah, jadi sel Adam Hawa itu bakal heksagonal, dia tuh bakal punya bentuk dinding sel yang segi 6 kayak gitu. Ini untuk perbesaran 4 kali nih ya. Dan sekarang kita bakal switch dia ke perbesaran 10 kali. Ya, itu udah nampak stomatanya ya kayak gitu. Nah, stomata itu untuk informasi bahwasanya dia bakal jadi mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas CO2 dan oksigen yang terjadi pada tumbuhan dengan atmosfernya. Dan CO2 itu bakal buka kalau ion K+ di dalam selnya itu tinggi dan bakal nutup kalau ion K+ di dalam sel penjaganya itu rendah. Jadi emang depend banget. Oke, itu dia praktikum hari ini terkait penggunaan mikroskop untuk melihat sel. Jadi praktikum kedua kita tentang struktur sel udah siap. Jadi sebagai bahan review untuk kalian, jadi hari ini tuh kita udah lihat yang pertama tuh ada dinding sel. Jadi kalian tadi bisa lihat di sel bawang itu kan ada yang kayak kotak-kotak gitu. Nah, itu adalah si dinding selnya sel tumbuhan. Dan kemudian tadi ada juga ya warna ungu di dalam sel itu adalah sitoplasma. Dan kemudian ada juga yang hitam-hitam itu adalah inti selnya atau nukleus. Dan kalau di Adam Hawa itu bakalan ada stomata. Ya, bakalan ada stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas.
Jadi ya semoga dengan kita melihat sel bawang merah dan sel tanaman Adam Hawa dapat menambahkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena sel itu adalah hal yang sangat kecil dan gak kasat mata. Ya kita bisa lihat sel itu dengan alat bantu yang namanya mikroskop. Jadi sepatutnya lah kita menjadi orang-orang yang bersyukur, karena Allah itu masih tutup pandangan kita tuh untuk tidak melihat mikroorganisme. Coba nih bayangin aja nih kalau mata kita kayak mikroskop, semua mikroorganisme itu bakal nampak kayak tadi. Ya, kayak gitu. Oke, itu aja untuk hari ini terkait struktur sel, dan untuk pertemuan selanjutnya kita bakal bahas tentang transportasi membran sel. Ya, jangan lupa baca, jangan lupa untuk di-review materi yang udah kita pelajari. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Saya Fitra Aris Munandar. Ya, pamit undur diri. Assalamualaikum.